Nah, baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini secara khusus di dalam acara beranda kami tidak bisa menghadirkan narasumber secara khusus pada pagi hari ini dikarenakan kita em, masih menunggu tadi malam itu konfirmasi untuk kehadiran Pak Ridwan Kamil, namun memang kegiatan beliau ternyata setelah saya baca pada dini hari tadi itu dari pesan melalui WA tidak memungkinkan beliau untuk hadir pada hari ini, sehingga insya Allah akan segera dijadwalkan pada hari yang lain. Nah, kalau seandainya pada pagi hari ini kita bisa mengisi acara kita dengan sharing dari para peserta, mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi serta meridhoinya. Dan kepada bapak-bapak yang harus segera meninggalkan forum ini, tentunya kita sampaikan doa semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Namun kepada Bapak dan Ibu lainnya, apabila ada yang ingin sharing pada hari ini, tentunya akan kita berikan kesempatan. Tadi saya mencoba menghubungi Ibu Hermin, Dr. Hermin, dikarenakan saya ingat beberapa waktu yang lalu beliau pernah menyampaikan ada materi yang bisa disampaikan untuk kita semuanya, namun sepertinya beliau tidak hadir dalam forum ini, sehingga apabila memang tidak ada, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak, dikarenakan sudah lama sekali kita tidak membaca surah Al-Mulk ya Bapak dan Ibu. Kalau seandainya Bapak dan Ibu berkenan, kita akan mengisi acara pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Mulk. Namun sebelum itu, sementara kita menunggu apakah ada komen atau tidaknya, kita undang terlebih dahulu guru kita Profesor Dr. Suharyadi untuk menyampaikan sambutan dan pesannya untuk kita semuanya. Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan Prof untuk unmute audionya. Saya lagi mau berangkat. Mohon maaf, jadi saya memang merencanakan pagi ini sama Nyonya mau main golf, jadi udah mau berangkat. Silakan Prof. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Prof. Insya Allah. Sayang sekali harusnya Pak Ridwan Kamil ya Pak Hasan ya, tapi ya kemudian lain kali bisa diatur kembali karena beliau tentu banyak kesibukannya. Dan pada pagi hari ini saya menyarankan seperti biasanya Pak Hasan dengan batinnya yang kuat itu bisa menunjuk salah seorang jamaah untuk mengawali sharing-sharing ini, sehingga saya yakin nantinya sharing yang cuman pemicu saja itu bisa berkembang kemana-mana seperti biasanya. Insya Allah Prof. Dan saya mohon maaf nanti akan mengikuti pasif saja karena terus mau main dulu sebentar lagi. Dan terima kasih Bapak-Ibu sekalian terus mengikuti kegiatan ngaji bareng online ini dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah tentu dengan doa Bapak-Ibu sekalian, visitasi akreditasi yang berlangsung 2 hari kemarin berjalan lancar dan insya Allah teknik mesin segera bisa mendapatkan akreditasi. Dan tinggal sekali lagi satu terakhir, teknik informatika yang dijadwalkan mungkin awal Desember. Kebetulan tanggal minggu depan tanggal 16 saya berangkat ada kegiatan ke Jepang namanya selama 10 hari. Kita bertemu lagi di akhir November. Pak Hasan juga akan menyusul rupanya. Insya Allah Prof. Ada kolega atau partner kita Mas Teguh yang di Jepang, wirausahawan yang sangat sukses. Mudah-mudahan bisa menjadi jembatan bagi Bapak-Ibu sekalian atau putra-putrinya yang bergerak di bidang ekspor, impor, bisa berhubungan dengan Mas Teguh nantinya. Saya upayakan juga Pak Hasan kalau bisa nanti bertemu entah makan siang, makan malam dengan Mas Teguh di sana. Insya Allah Prof. Kita berikan oleh-oleh waktu pulang dari sana, kesan-kesan sama di sana.
Dan saya kira saya nggak ingin berpanjang lebar. Tadinya saya mau unmute saja, tidak setor muka, tapi kepencet setor mukanya udah terlanjur mukanya. Jadi terpaksa ya, kelihatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Hasanuddin yang saya hormati. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suryadi. Tentunya sama-sama kita hantarkan dengan doa ya Bapak dan Ibu, semoga olahraga yang dilaksanakan oleh Prof. Suryadi bersama Ibu Rini dapat terlaksana dengan baiknya, sehat badannya, cerah pikirannya, dan insya Allah sekaligus melaksanakan tadabbur alam sembari bergolfnya. Sehat selalu ya Prof. Insya Allah nanti kita bareng lagi Prof. Baik, Baik Ibu sekalian yang berbahagia, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Suryadi, ya kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan untuk kita semuanya, dan boleh jadi inilah forum di mana Allah berikan keleluasaan pada kita untuk bersilaturahim. Entah kenapa saya rasa ingin sekali nih memberikan kesempatan kepada saudara kita. Saya melihat sejak awal beliau termasuk peserta awal yang hadir di salah satu aja nanti akan. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya ingin sekali menyapa, dan belum pernah saya mendengar beliau berbicara dalam forum ini, namun saya ingat beliau sejak awal di dalam acara ngaji bareng online sudah hadir bersama kita semuanya, dan begitu sungguh-sungguhnya mengikuti acara ini. Ibu Aristi Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aristi. Waalaikumsalam, Ustadz. Masya Allah, Ibu. Bapak sekalian, Alhamdulillah. Masya Allah, Ibu Aristi, sehat Ibu Aristi? Alhamdulillah, berkat izin Allah dan doa Ibu Bapak semua. Alhamdulillah. Ibu Aristi, saya selama ini hanya menyaksikan saja melalui media Zoom ini bagaimana Ibu hadir dan selalu berada dalam posisi yang sama seperti halnya Ibu Yusnidar ya, kalau hadir begitu sungguh-sungguhnya. Mungkin Ibu bisa sedikit berbicara sekelumit latar belakang keluarga atau apa yang Ibu jalani dan bagaimana keberadaan Al-Quran di dalam mengisi hari-hari Ibu Aristi sekarang ini, Ibu Aristi. Bisakah sedikit berbagi untuk kita, Ibu Aristi? Silakan, Ibu. Insya Allah, Ustadz, meskipun saya tidak pandai bertutur kata, insya Allah saya berbagi, hanya menyampaikan bagaimana syukur saya atas COVID sebetulnya. Karena dengan COVID inilah saya diberi kesempatan untuk bersilaturahmi atau bergabung di NBO ini berkat ajakan Ibu Iceher yang alhamdulillah beliau mendapatkan link ini dari suami tercinta almarhum Bapak Herjadianto yang kebetulan mereka adalah sahabat kakak saya. Qadarullah, karena COVID ini saya dipertemukan atau berada di lingkungan ibu bapak yang soleh dan soleha. Saya sebelumnya memang tidak punya sama sekali perkumpulan pengajian ataupun apapun. Saya belajar agama Islam, mendalami agama Islam semata-mata saya ambil dari YouTube, dari tausiah-tausiah yang di-share oleh teman-teman di WA grup kami. Dengan adanya COVID, saya betul-betul mensyukuri sekali. Ini hikmah yang paling besar yang saya rasakan terjadi dalam hidup saya. Karena sebelumnya setelah saya pensiun dari Trakindo, saya pernah berpikir, ya Allah, kalau saya Engkau panggil, siapa ya yang mendoakan saya? Karena saya tidak punya perkumpulan pengajian apapun. Tetapi insya Allah dengan saya bergabung di NBO maupun di NUO, di Nasaruddin Umar Office, pada saatnya saya dipanggil, insya Allah ibu bapak dan sahabat NBO bisa dengan tulus mendoakan saya. Amin. Pada saat sakaratul maupun di alam kubur dan di alam barsyahnya. Begitu juga untuk
saudara-saudara saya dan keluarga saya. Qadarullah Ustadz, saya Mas dan Ibu Bapak sekalian, saya masih selalu berdoa agar anak-anak saya, suami saya, dapat ikut bergabung di NBO yang sekarang, sebagaimana selalu diingatkan bahwa hanya Allah yang dapat membuka dan memberikan hidayah. Mereka terpanggil bersama-sama saya dalam pengajian NBO ini atau mengaji hal yang lain. Kadang saya sengaja keraskan tausiah Ustadz, tausiah Prof. Nasaruddin. Tapi sampai saat ini qadarullah, mungkin mereka mendengarkan. Tetapi secara kasat mata, saya belum melihatnya. Insya Allah, pada saatnya Tuhan akan membukakan hati mereka, memberikan hidayah, agar kami bisa bersama-sama, baik di dunia ini, maupun kelak di Taman Barsyah. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Mungkin hanya itu Ustadz yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon doa Ibu Bapak sekalian agar Allah selalu membimbing saya istiqomah berada bersama Ibu Bapak, dan insya Allah meskipun saya tidak bisa banyak berkata-kata, tapi doa tulus saya selalu untuk Ibu Bapak sekalian, sahabat NBO dan sahabatmu, selalu ada di dalam sholat dan zikir-zikir saya. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Itu saja Ustadz yang bisa saya sampaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Aristi Astuti atas kesungguhan Ibu baik di dalam menghadiri acara ini ataupun di dalam menyampaikan komentar Ibu pada pagi hari ini. Dan tentunya sama-sama kita saling mendoakan ya Ibu ya, dikarenakan tidak ada seorang pun yang bisa memelihara kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga dan lindungi keluarga kita semuanya, dan semoga kita terus berusaha berbaik sangka kepada siapapun, dan terutama berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa betapa Allah bisa menuntun dan memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya dengan cara-cara Allah sendiri, insya Allah. Dan apa yang kita lakukan hanya sekedar ikhtiar semata Bapak dan Ibu ya. Namun bagaimana Siti Hajar itu sendiri, bahwa Siti Hajar tidak menentukan di mana zam-zamnya itu keluar, namun dia hanya berikhtiar saja. Namun berikhtiar itu pun adalah berikhtiar dengan cara yang diridhoi oleh Allah, kan gitu kan ya. Nah, sehingga tiada lain kita hanya menempatkan kepatasan diri kita. Semoga kita dan keluarga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ibu Aristi. Salam hormat dari kami semuanya untuk keluarga Ibu, dan keluarga Ibu kan adalah keluarga kita semuanya Bapak dan Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahwa salah seorang sahabat dan saudara kita beberapa waktu yang lalu mendapatkan musibah juga, terkena COVID ya. Semoga beliau sudah sehat dan sembuh kembali, karena saya sudah melihat bahwa beliau sudah terus hadir bersama-sama kita semuanya. Dan kita mohon sedikit komentar dari Ibu Karlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Karlina Adiwilaga. Tolong di-unmute Ibu audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hasan. Ibu Karlina, apa kabar? Sehat Ibu Karlina? Ya itu dia, mungkin karena sampun sepuh sih, jadi segala macam. Jadi saya tuh dapat COVID pertama kalinya itu karena duduk bersama-sama dengan adik saya satu mobil. Lalu adik saya kena, tetapi CT-nya rendah sekali, sedangkan saya CT-nya tinggi. Pada waktu itu juga saya duduk bersama-sama di satu mobil dengan Ibu Tati dan ada teman lagi, tetapi alhamdulillah mereka tidak kena. Nah, sesudah itu biasa lagi. Namun kemarin waktu ke Solo, ke Blora dan ke Solo, kami ber-18, hanya kami yang satu kamar yang kena COVID, yang lain tidak. Jadi rupanya karena kami tidak di penginapan, tidak di hotel yang bagus, jadi
pengintapan seperti biasa, jadi tidak prokes, tidak sungguh-sungguh. Nah, karena kami mendapatkan COVID 2 kali, jadi disarankan untuk di dimer. Nah, di dimer itu yaitu karena sebagai akibat COVID bisa kekentalan darah. Dan kebetulan saya dapatnya 900 dengan nilainya yang normal itu 500. Jadi saya mempunyai kekentalan darah. Sebab itu kemarin terpaksa ke dokter lagi dan dokter menyampaikan bahwa akan diberi obat pengencer darah. Namun obat pengencer darah itu juga bisa agak berbahaya karena kita bisa bermimisan, bisa keluar perdarahan dan sebagainya. Jadi sampai saat ini jadi saya dipantau dengan dokter Dian di Boromius itu. Dan kemudian entah bagaimana beliau waktu itu menyuruh saya di EKG dan sebagainya, dan ternyata ada pembengkakan di jantung. Jadi lah udah sampun sepuh lah Pak. Jadi kita terima aja bahwa itu rezeki sakit dari Allah yang harus kita terima dengan tabah. Hanya mungkin kepada teman-teman yang kebetulan kena COVID, sebaiknya memang di dimer itu harus dilaksanakan. Jadi walaupun tidak apa-apa karena COVID-nya begini-begini, tapi tetap harus dilaksanakan kata dokternya. Karena pengenceran darah atau pengentalan darah itu adalah berbahaya, jadi bisa nyangkut di mana-mana. Hanya itu loh Pak, mungkin ini sharingnya. Masya Allah. Baik Ibu Karlina, terima kasih atas sharingnya dan tentunya doa kami semua ya Ibu Karlina. Dan memang di satu sisi Ibu Karlina menyampaikan bahwa dalam usia kita sekarang ini di tengah semakin merebaknya lagi kasus COVID ini, semoga Allah berikan kehati-hatian kepada kita semuanya. Namun itu kan hanya sebatas ikhtiar kita saja Ibu Karlina ya. Namun ya, ketika Allah ingin menetapkan ya, Masya Allah Ibu Karlina mengatakan bahwa kita terima saja kata Ibu Karlina tadi itu. Dan berdamai dengan diri sendiri ini adalah sesuatu hal yang merupakan anugerah luar biasa ya ketika kita bisa menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Sehingga saya ingat seorang dokter kita mengatakan bahwa yang utama penyembuhan kita itu adalah berdamai dengan diri kita sendiri. Ya kalau saya dalam bahasa agamanya, bagaimana kita ikhlas ya di dalam menyikapinya. Dan ketika keikhlasan itu ada, betapa mudahnya bagi Allah ketika kemudian Allah ingin menyembuhkannya. Doa kami semuanya Ibu Karlina, semoga terus sehat walafiat, yang jelas kita terus istiqomah ya, melaju dengan Al-Quran kita. Insya Allah saling mendoakan kita Bu Karlina, dan ikhtiar tetap kita jalankan. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sudah lama kita tidak mendengar tokoh kita yang satu ini. Kita kangen ingin mendengarkan pesan-pesan beliau kepada Prof. Ahlus. Bila berkenan Prof. Ahlus untuk dapat mengunmute-kan audionya. Oke, sementara kita menunggu Prof. Ahlus, Bapak Ibu sekalian, kita mohon kesediaan kiranya Pak Rudi Rajab untuk menyampaikan komentarnya. Silakan Pak Rudi Rajab, tolong di-unmute Pak audionya. Terima kasih Pak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rudi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Pak Hasan dan juga saudara-saudaraku semua di NBO yang dicintai Allah. Dan insya Allah, misalnya dalam keadaan sakit pun, semangat yang tinggi dari Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri NBO ini menularkan kepada siapapun yang menjadi anggota NBO. Karena kita dalam forum ini berada dalam silaturahmi yang karena Allah jua. Insya Allah juga apapun yang kita bicarakan, apapun yang disampaikan oleh Pak Hasan dan juga narasumber yang lain, selalu menjadi panutan, selalu menjadi acuan untuk kehidupan kita yang tinggal sedikit lagi. Pak Hasan, tadi saya juga terima kasih diingatkan bahwa harus berjalan berbarengan, Pak, mengisi waktu dengan siraman rohani, akhlak, dan juga olahraga.
olahraga sebagai cara untuk mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang harus 3 kali harusnya kita jaga dengan baik. Karena seperti Pak Hasan sampaikan, dan itu menjadi juga catatan dalam hidup kami, bahwa menjaga itu lebih penting daripada memperbaiki. Jadi menjaga itu lebih penting dalam arti kata mensyukuri daripada memperbaiki kalau sudah terjadi sesuatu. Nah, insya Allah itu juga menjadi pedoman kita dalam menjalankan hidup sehari-hari ini. Pak Hasan, saya tidak bisa menambahkan banyak karena besok itu ada acara, Pak. Ada acara yang sudah kita sepakati bersama, adalah penyampaian besok hari Senin ya Pak Hasan ya? Ya betul Pak Rudi. Ya, besok hari Senin itu kita ada acara yang insya Allah sangat penting untuk kelanjutan perkembangan NPO kita yang kita cintai ini. Dan besok kita akan sampaikan bagaimana yayasan ini dibangun, yayasan NPO, dan juga bagaimana program-programnya ke depan. Jadi insya Allah Pak, kita dengan mengucapkan doa dalam Al-Isra ayat 80, Robi adkhini mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Sultanan nasira itu kita diberikan kekuatan Pak. Kita diberikan kekuatan, Ibu Bapak sekalian. Tadi Ibu Aristi udah menyampaikan, diajak oleh Ibu Iceher yang bersyukur karena COVID. Ibu Karlina juga bersyukur karena COVID juga. Itu peringatan Allah. Dan juga yang saya cintai di sini adik-adik kami dan juga Pak Syarif, Ahmad Syarif yang sedang dicoba dengan sakitnya yang mungkin tidak bisa kita bayangkan kecuali kita melihat. Kami kebetulan juga sudah menengok Pak Ahmad Syarif. Kami dengan kakak waktu itu dengan Mbak Nani menengok beliau, kita bisa bayangkan yang tadi disampaikan Pak Hasan, semangatnya luar biasa. Dan dengan semangat luar biasa inilah yang terjahit di antara kita tanpa disadari dengan sudah berjalannya 768 hari atau 798 session pertemuan silaturahmi karena Allah ini, insya Allah itu memang benar-benar terbentuk Pak. Kita semua Amin. Bersaudara. Amin. Jadi Bu Aristi nggak usah khawatir, perasaan Ibu itu juga sama dengan perasaan kami, perasaan kita semua. Kita ingin mendoakan dulu Bu. Kita ingin mendoakan karena kita juga ingin didoakan. Tapi nanti kita kalau ingin didoakan dulu nanti mungkin salah. Kita sebaliknya ingin mendoakan supaya kita didoakan dan supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu Karlina, Ibu yang sudah kayak saudara sama kami, mungkin Ibu lebih sering ketemu dengan Tati daripada saya yang bertetangga juga dengan Ibu dan juga dengan almarhum Mas Santo. Saya kira Ibu Karlina sebagai contoh bahwa kita sebaiknya aware terhadap apa yang terjadi dalam diri kita ini, ya antara lain memeriksa atau mencek di dimer tadi. Itu sebagai usaha yang kita lakukan untuk pencegahan ya Bu ya, daripada nanti kalau sudah terjadi sesuatu kuratif lebih repot daripada preventif. Tapi preventif yang diperlukan adalah disiplin. Saya menyampaikan sama Pak Hasan pada waktu saya sakit, begitu banyak doa yang dikirimkan oleh teman-teman, saudara-saudara NWO, sampai yang jauh pun selalu berkomunikasi. Bu Suce Madewa yang di California sana Bu, Pak Hasan, itu selalu menyemangati kami, menyemangati juga kita semua, walaupun beliau sendiri juga menghadapi masalah juga Pak. Jadi kesakitan beliau itu atau keluhan beliau itu tidak pernah disampaikan kepada orang lain, tapi dirasakan. Dan pada waktu saya sakit, Bu Suce memberikan penguatan itu dengan menyampaikan beliau yang usia 83 tahun pun juga mengalami sakit juga. Baru kami pahami Pak, ternyata memang
kita ini banyak kesamaannya di samping perbedaannya. Kesamaannya adalah pada umumnya usia di atas 70 pada umumnya. Tapi perbedaannya adalah yang kita menganggap bahwa sakit itu cobaan, sama kita menganggap bahwa sakit itu hukuman. Jadi ini nampaknya dengan adanya COVID ini kita mengambil hikmah sebanyak-banyaknya supaya jangan sampai ada perbedaan lagi kita. Kita sudah mendengar banyak dari Pak Ustadz Nasaruddin dan juga kita dengar semua pencerahan yang disampaikan oleh para sharing contributors yang bagus sekali dan luar biasa, bahwa sakit itu adalah nikmat yang harus disyukuri. Itu yang sangat luar biasa. Jadi kalau Robiat Hilimutullah Sidkin tadi doa untuk Nabi Muhammad SAW menghadapi sesuatu yang belum beliau bayangkan, maka saya juga berharap doa itu kita juga sampaikan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang belum kita ketahui ke depan. Termasuk juga kita-kita yang dalam ujian Allah, dalam ujian sakit, dalam ujian, dalam problem hari-hari keekonomian dan segala macam yang disampaikan oleh Pak Nasar kemarin. Itu doa yang bagus sekali. Jadi kita semua dalam ujian. Tapi yang paling penting adalah mencari persamaan bahwa ujian itu sesungguhnya adalah nikmat. Mungkin itu Pak yang saya bisa share, dan mudah-mudahan besok pagi Ibu Bapak sekalian mohon jangan sampai tidak hadir, karena akan ada penyampaian yang sangat mendasar sekali, adalah bagaimana kelanjutan NBO kita ini, bagaimana caranya supaya kita semua sehat. Dan terutama yang paling harus sehat terus adalah Pak Hasan. Pak Hasan, Pak Suharyadi yang sudah memulai sesuatu ini, dan mudah-mudahan kita akan bisa melanjutkan dengan sebaik-baiknya dan dalam keadaan sehat ya Bu Karlina. Mudah-mudahan insya Allah Ibu juga semangat terus. Saya lihat kalau semangatnya Bu Karlina itu, saya lihat semangat adik saya Tati. Dalam keadaan sakit apapun, kalau bisa sehari aja absennya. Hari kedua udah kakak-kakaknya udah negur semua, kenapa kok masih ikut NBO? Kata Tati, nggak bisa enggak, ini harus ikut walaupun dengan mata sebelah. Luar biasa. Kami banyak belajar dari adik-adik, apalagi kami belajar juga kakak-kakak kami di NBO ini, Ibu Aristi, Ibu Karlina, dan Ibu Suce, Ibu Yusnidar, itu adalah saudara-saudara kami semua, dan terutama yang memberi semangat yang paling luar biasa adalah Pak Ilya, Pak. Karena setiap pagi itu yang saya lihat duluan itu adalah Pak Ilya dengan dasinya yang khas. Jadi Pak Ilya dengan semangat, Pak Jusman, Pak Gufron, semualah saya kira semuanya yang di NBO ini dianugerahi yang sama tadi, adalah semangat dan keinginan untuk mengisi akhir kehidupannya agar supaya kita diwafatkan Allah dalam husnul khotimah, dalam doa tulus dari sahabat dan saudara yang kita cintai bersama. Sekian dulu Pak Hasan, tambahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Rudi. Pak Rudi memiliki magnet yang luar biasa, sehingga betapa perhatian para peserta ya kepada Pak Rudi, terutama ketika Pak Rudi mengalami sakit dahulu ya, terasa redup seakan-akan suasananya ketika pertama mendengar Pak Rudi sakit ketika itu. Nah Pak Rudi, dari pesan yang Pak Rudi sampaikan di pagi hari ini, saya boleh sharing sedikit ya Pak Rudi ya. Dan entah, silakan Pak. Kalau berbicara ibu itu sesuatu yang sangat indah terasanya. Jadi saya ingat ketika satu hari Bapak dan Ibu pulang ke Palembang ya, kemudian saya menjumpai ibu saya kan, terus saya tanyakan kan, begitu rame-rame kan, mak sehat? Ya alhamdulillah sehat, cerialah gitu kan ya. Tapi ketika saya sedang berdua di kamar dengan beliau kemudian memeluk saya, Hasan, dia bilang gitu. Kenapa mak? Tadi kan mak bilang kan sehat, dia bilang gitu kan ya. Loh emang kenapa? Mak kan mendengar ceramah di radio itu, kalau kita mendapatkan musibah sakit itu harus ikhlas menerimanya.
Karena kalau kita ikhlas menerimanya, apalagi mak dalam usia tua seperti ini, itu cara Allah melunturkan dosa dan kesalahan mak dalam setiap sakit yang mak rasakan itu, dia bilang gitu kan. Makanya mak nggak pernah mau bilang ke orang kalau mak sakit. Tapi kalau mak nggak bercerita sama kamu, mak rasanya nggak tega, dia bilang gitu. Bukan mak minta dikasihani, tapi mak rasanya ngebohongi kamu nanti, dia bilang gitu kan. Nah terus kemudian gimana? Dia berbisik-bisik kasih tahu bahwa ini lutut mak ini sebetulnya tambah sakit sekarang ini. Dia bilang gitu kan. Tapi semoga Allah tidak menganggap ini sebagai ini ya mak ngeluh ya, enggak, dia bilang gitu. Tapi mak kasihan kalau seandainya kamu nggak dikasih tahu bahwa sebetulnya keadaan mak ini seperti apa gitu. Nah jadi Bapak dan Ibu ya Masya Allah ya, kalau saya perhatikan ketika berada dalam posisi yang demikian ya, tidak saya melihat dari ibu saya bahwa secara vertikal kekuatannya kepada Allah, yakin benar bahwa dalam rasa sakit dengan penuh ikhlas itu akan melunturkan dosa dan kesalahannya. Tapi Allah takdirkan kita sebagai makhluk emosional juga ya, kita perlu berbagi rasa juga. Tapi kepada orang tertentu, jadi bukan kita taruh di medsos, aduh gue paling menderita nih sekarang misalnya gitu kan ya. Tapi diceritakan kepada orang yang tertentu, yang terpilih, yang kira-kira kalau saya diceritakan itu malah memberikan aura positif kepada kita semuanya. Nah terima kasih Pak Rudi, dari Pak Rudi menceritakan jadi ada alasan saya menceritakan sedikit kisah tentang apa yang saya dapati dalam kehidupan beliau itu, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selalu menyejukkan setiap kali kita mendengar sahabat kita ini berbicara di hadapan kita semuanya. Prof. Ahlus, kami persilakan Prof. Ahlus. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Suara saya jelas ya? Ya, jelas. Ini mantap sekali. Sehat ya, Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hasan yang telah memberikan kesempatan lah saya sebut pada saya untuk kembali bersilaturahim dengan seluruh para peserta NBO di pagi hari ini yang alhamdulillah semuanya istiqomah terus mengikuti NBO kita yang harus sama-sama kita yakini dan kita rasakan bersama bahwa ini adalah salah satu kesempatan kita untuk berjamaah membaca Al-Quran, dan insya Allah apa yang kita lakukan bersama ini mendapat ridho dari Allah, sehingga pesan-pesan doa yang disampaikan oleh Pak Hasan di awal-awal bukan itu kita aminkan dan menjadi amal ibadah kita juga kepada kawan-kawan kita, baik yang mendapat cobaan maupun saya kira juga kita juga harus menyampaikan syukur kepada teman-teman yang juga mendapatkan katakanlah rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Pak Hasan selalu mengingatkan kita untuk selalu memberikan yang terbaik kepada orang tua kita, dan ini adalah suatu hal yang setiap hari insya Allah, kecuali hari Selasa dan Sabtu kita lakukan sendiri, tapi kalau selebihnya insya Allah kita lakukan bersama ya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menjadi peringan bagi orang tua kita yang sudah almarhum, sekaligus juga penguat bagi orang tua kita yang insya Allah masih bersama kita. Jadi sekali lagi bahwa NBO ini memang sangat-sangat luar biasa ya. Jadi bahwa mungkin masih ada yang belum tergerak hatinya, kan Pak Hasan mengingatkan kita bahwa Nabi pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau masalah urusan hidayah itu memang bukanlah urusan kita ya, tapi itu adalah sesuatu yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam doa kita selalu minta, berikanlah ya Allah taufik dan hidayah. Taufik itu artinya pertolongan, hidayah itu artinya petunjuk. Nah, kadang-kadang cuma perlu diingatkan kepada kita semua bahwa kalau kita minta petunjuk dan minta pertolongan, ya kita harus tahu dulu petunjuk apa dan pertolongan apa yang kita inginkan, kan gitu ya kan. Allah kan memberikan itu harus tahu yang kita inginkan. Nah, ini kadang-kadang yang kita suka lalai, sehingga kita minta pertolongan, kita minta petunjuk, tapi kita sendiri nggak tahu dan tidak menentukan pertolongan apa dan petunjuk apa yang kita inginkan. Nah, mungkin di situ perlu kita niatkan lagi dengan baik. Insya Allah saya kira apa yang kita minta ini insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Pak Hasan, jadi saya ini alhamdulillah pagi ini gembira sekali. Tadi ada Ibu
Karlina ya, Ibu Karlina. Saya dapat informasi dari Ibu Pertati bahwa beliau adalah istri dari Pak Profesor Susanto Imam Rahayu, pembimbing saya sewaktu S2 di ITB, Pak. Masya Allah. Jadi tersambung kembali silaturahim yang yang mungkin dulu belum terperhatikan. Jadi sekarang dengan melalui info ini saya sampaikan salam hormat saya kepada Bu Karina, dan saya turut mendoakan semoga almarhum Pak Santo dilapangkan kuburnya, diterima semua amalannya, dan insya Allah ditetapkan Allah sebagai penghuni surga pada akhir masa kelak. Amin ya rabbal alamin. Bu Karina, saya yakin tidak kenal saya karena waktu itu kan saya masih statusnya mahasiswa ya. Kemudian juga seingat saya pernah sekali ke rumah beliau di Dago sana di atas itu, karena ada beberapa hal yang sebetulnya Pak Santo saya tahu tidak begitu gembira kalau urusan sekolah. Biasa Pak Santo berikan izin setelah selesai, jadi sangat menolong sekali, sehingga alhamdulillah urusan sekolah saya di waktu itu dilancarkan, dan saya banyak sekali baca jasa-jasa Pak Santo kepada saya untuk mengenalkan dunia ilmu, maksudnya yang sebelumnya saya itu ya katakanlah mungkin nggak tahu sama sekali, tapi beliau dengan sabar menuntun satu persatu ya. Akhirnya saya bisa menemukan begitu banyak filosofi yang bisa saya pelajari dari apa yang beliau berikan kepada saya itu. Memang kalau dilihat dari sisi ilmunya ya ilmu gitu kan, tapi sebetulnya apa yang dibalik ilmu itu yang beliau berikan khususnya kepada saya ya, tunjuk ajarnya itu sangat berguna bagi saya untuk memahami bagaimana kita mencoba menerjemahkan fenomena-fenomena alam yang khususnya pada skala-skala yang kecil sekali, skala-skala subpartikal kira-kira begitu. Sekali lagi Bu Karlina, salam hormat saya untuk Ibu dan seluruh keluarga. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua sama-sama bisa lebih banyak lagi meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang membuat saya gembira waktu saya baca-baca kolom komen, Pak, ternyata dari negeri saya ada yang mengirimkan pantun itu, Pak, saya lihat. Jadi saya mungkin saya balas sedikit lah, sepotong boleh jadi pantun. Kalau pantunnya luar biasa bagus gitu. Jadi harus Pak. Jadi pohon pisang lebat berdaun, daunnya indah berwarna hijau. Senang sekali hati membaca pantun. Pantun dikirim dari kerabat di Kepulauan Riau. Jadi itu dari Pak Tamrin yang nuliskan. Itu tadi saya baca itu Pak Tamrin Dahlan. Pak Tamrin ini luar biasa. Ini rajanya pantun, Pak. Kalau saya nggak keliru nih di Tanjung Pinang ini. Jadi Pak Tamrin ya. Jadi alhamdulillah Pak Tamrin mengingatkan kembali kita untuk sama-sama menikmati gitu ya. Menikmati bagaimana kita bisa berkomunikasi dari hati ke hati lewat pantun-pantun yang beliau sampaikan tadi itu. Saya kira itu sungguh membuat kita menjadi senang sekali lah membaca pantun tersebut. Saya kira ibu-ibu dan bapak sekalian semua yang ada di NBO ini semua adalah orang-orang hebat, ya sudah pasti itu, karena sudah terpilih oleh Allah untuk istiqomah, ya mengupayakan kebaikan walaupun kecil, dan mengupayakan sama-sama bagaimana kita bisa terus-menerus kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini pekerjaan yang sangat berat tentunya ya, karena kita tahu bersama bahwa ketakwaan ini sudah disampaikan oleh para guru-guru kita itu adalah merupakan sesuatu yang kalau bahasa keren itu fluktuatif, ya, naik turun, sehingga kita yang tahu merasakan diri kita kapan saatnya ketakwaan kita itu turun, dan saat itu adalah kita harus minimal pada pagi-pagi hari kita mulai mengingatkan diri kita sama-sama untuk menjaga dulu, kalaupun belum bisa meningkatkan atau tidak, menjagalah. Jadi dengan 3, 4 atau mungkin 5 ayat yang kita baca bersama dengan tartil, kemudian coba memaknai
mengikuti maknanya. Dan saya yakin dan percaya bahwa tiap-tiap kita pada saat mendengar tafsir yang dibacakan oleh Pak Hasan pun akan mempunyai tafsir yang juga disesuaikan dengan keadaan kita. Di saat kita gembira, maka akan tafsir tersebut akan memberikan hiburan bagi kita. Tapi saat kita sedih, tafsir tersebut akan menjadi sesuatu penguat bagi kita untuk menjadi sehat kembali. Jadi bukan hanya yang tafsir itu kan tentu saja adalah dari Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kita bisa baca kembali sama-sama dengan baik gitu ya, insya Allah melalui ayat-ayat yang kita baca itulah pertolongan dan petunjuk Allah itu dialirkan kepada kita. Jadi saya mungkin yaitu seperti saya katakan tadi, kita berdoa minta taufik dan hidayah, tapi yang paling penting kasih tahu dulu dong taufik yang bagaimana yang kita perlukan, dan hidayah yang bagaimana yang kita harapkan. Misalnya tadi Bu Kalina, saya yakin beliau istiqomah untuk selalu berdoa, ya Allah, semoga keluargaku bisa diberikan hidayah gitu kan. Seperti itulah kira-kira. Jadi minta hidayahnya, ya ada orang yang berdoa, ya Allah berikanlah aku taufik dan hidayah. Ya kalau kita misalkan nih secara imajinatif, Allah menjawab taufik yang mana dan hidayah apa, ya kita kan kita sendiri pasti gitu nggak tahu, ya bagaimana Allah akan berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Itu kira-kira sedikit yang bisa saya tambahkan lah. Kemudian kepada Pak Rudi Rajab, jadi terima kasih Pak Rudi yang luar biasa ya. Jadi semangat beliau ini patutlah kiranya. Saya belum terlalu tua Pak, jadi ya lebih mudah dari Bapak. Tentu saja harus melihat dan meneladani saudara-saudara kita yang insya Allah sudah diberikan bukan hanya umur tapi pengalaman yang lebih tinggi, dan yang paling penting adalah bagaimana semangat beliau untuk selalu bersama kita, menyemangati kita ya. Jadi tidak ada alasan lah sebetulnya kita tuh untuk kalau istilah Buya Hamka itu mengambil istirahat sebelum waktunya lelah. Nah ini kan kelemahan kita terbesar itu selalu itu yang diingatkan oleh Buya Hamka, mengambil waktu istirahat sebelum waktunya lelah. Jadi akhirnya kita bahasa gampangnya bermalas-malasan. Orang bermalas-malasan kan yang ambil waktu istirahat waktu lelah. Bukan tidak boleh istirahat boleh, tapi setelah lelah kan gitu. Itu kira-kira yang pernah saya baca dan saya ikuti beberapa petua-petua Buya Hamka, dan insya Allah saya usahakanlah mengingatnya, bukan hanya mengingatnya juga melakukannya. Jadi saya pikir-pikir nih, ini udah lelah atau belum? Kalau belum ya jangan istirahat dulu lah, masih ada lagi yang lain kita kan gitu. Nah ini mudah-mudahan ini bisa sama-sama kita amalkan bersama. Demikian sedikit yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz Hasan atas kesempatan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berkenan diterima oleh kawan-kawan di jemaah MBO ini. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Prof. Ahlus. Setiap kali hadir ya, tidak saja menghadirkan kehangatan, namun betapa pesan-pesan sangat bernas dituturkan pula oleh beliau kita dengan bahasa yang sangat indah pula tentunya. Ngomong-ngomong Prof. Ahlus sudah pernah jumpa belum dengan Pak Rudi Rajab, Prof? Belum pernah Bapak. Aduh, berharap sekali saya bisa ketemu sama beliau nih. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ya, kenapa saya menanyakan hal ini? Dikarenakan saya melihat bahwa begitu dekatnya Prof. Ahlus dengan Pak Rudi Rajab ya, terasa getaran kedekatannya itu. Namun saya pikir bahwa ini sudah pernah jumpa atau belum. Nah sehingga Bapak dan Ibu yang membuktikan buat kita dalam forum ini bahwa yang paling utama itu ternyata adalah ikatan batinnya ya, ikatan batinnya. Yes. Ketika ikatan batin itu yang melandasinya, maka secara fisik pun tidak terlalu berarti. Kalaupun perjumpaan secara fisik itu menjadi bonus ternyata. Jadi bukan sebaliknya. Jadi perjumpaan fisik itu adalah bonus daripada perjumpaan silaturahim. Nah, Prof. Ahlus kan ahli bahasa. Saya ingat sekali Prof. Dulu ya ketika masih SD bahkan saya mendengarkan dari guru bahasa Indonesia kita dulu bahwa kenapa bahasa di setiap daerah itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan begitu pun dalam intonasi ataupun pengucapannya.
Nah, ternyata itu ada dipengaruhi dengan jarak ternyata, Prof. Halus. Jadi misalnya pada zaman dahulu kan belum ada transportasi, jadi mereka memiliki lahan yang luas antara satu kebun dengan kebun yang lain. Nah, sehingga kalau misalnya berkomunikasi itu mereka teriak gitu, Prof. Gitu kan, teriak gitu kan. Nah, tapi ketika kebun mereka berdekatan kan mereka tidak perlu teriak lagi kan, jadi cukup menyampaikan dengan bahasa yang sangat lembut gitu karena sudah terdengar. Nah, sehingga hal ini mengingatkan kepada kita semua, saya diingat bahwa nah, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari begitu juga. Jadi kalau seandainya kita berbicara keras itu artinya jaraknya jauh. Nah, jadi bicara keras itu hanya untuk jaraknya jauh. Tapi kalau seandainya jaraknya dekat, tapi berbicaranya keras, artinya bukan jaraknya yang jauh, tetapi hatinya yang jauh. Kalau sampai berbicara keras itu, ya Masya Allah, betapa guru-guru kita selalu menyampaikan dengan tamsil-tamsil seperti itu dan terasa sangat menyentuh sekali. Maka kita bersyukur ya Bapak dan Ibu kehadiran Prof. Ahlus, ada Pak Tamrin juga yang selalu mengingatkan kita bahwa betapa indahnya budaya kita, apalagi dengan keberadaan Pak Mehmet ya, yang ya Masya Allah ya, ketika Pak Mehmet menyampaikan bukan hanya tulisannya indah, ungkapan hatinya, tetapi juga menyampaikan dengan intonasi yang sepenuh hati, sepenuh jiwa. Mindfulness istilahnya itu terasa benar ketika Pak Mehmet menyampaikan puisi itu. Nah, maka pagi hari ini kita dengarkan puisi dari Pak Mehmet untuk kita semuanya. Silakan Pak Mehmet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan atas waktunya. Saya mendengar tadi Pak Suharyadi mau olahraga, main golf ya. Kemudian tadi juga Pak Rudi cerita tentang olahraga. Jadi saya teringat kemarin itu Hari Olahraga Nasional Pak Hasan. Jadi saya tiba-tiba tergerak menulis satu puisi tentang olahraga, jadi bukan puisi religi. Nah, mudah-mudahan walaupun Hari Olahraga Nasional itu setahun sekali, tapi kesehatan kita, bukan hari olahraga, hari kesehatan Mbak, maaf ya. Walaupun hari kesehatan itu setahun sekali, hari kesehatan kita itu tiap hari mudah-mudahan ya. Ini satu puisi ini saya tulis kemarin dan saya ingin bacakan. Judulnya Mari Bergerak. Kita adalah makhluk yang diberi kelebihan karena diberikan akal dan nafsu untuk menakar semua perbuatan. Kita adalah makhluk yang diberi kelemahan dan batas kehidupan karena ada siklus yang tak bisa dihindarkan. Kita bukan makhluk dunia yang abadi. Keluar dari rahim, lalu lahir, berkelana di dunia dan akhirnya mati. Dari lemah, lalu kuat dan lemah lagi. Dari tiada, lalu ada dan kembali tiada. Kita diberi perangkat istimewa untuk berbuat yang istimewa. Pikiran, akal, dan raga yang lengkap. Berpikir dan berusaha adalah kewajiban menyatu dalam kehidupan. Bersyukur adalah keharusan karena Tuhan memberikan kita yang terbaik. Dan menerima adalah juga keharusan karena itu adalah kehendak Tuhan. Tapi berusaha adalah urusan kita, menggunakan bekal perangkat yang pemberian Tuhan. Berpikir untuk melakukan yang terbaik, bergerak agar sehat karena kita diberi kaki dan tangan, otot, sendi, tulang di seluruh tubuh kita yang rentan, yang secara gradual melemah seiring perjalanan umur kita. Olahraga adalah buat kesehatan kita dan hanya bisa dilakukan oleh kita
sendiri tanpa bisa diwakilkan atau dibeli. Jangan menyia-nyiakan umur dengan hanya diam. Diam tak memberikan arti dalam kehidupan, karena diam hanya menunggu kematian. Upaya memelihara kesehatan adalah bagian dari kehidupan. Melatih badan, tulang, dan otot agar berfungsi baik, tetap sehat dan bugar. Tanpa itu, kita akan cepat kehilangan kekuatan. Pada usia kita yang lansia, kita akrab dengan lutut ngilu, otot kendur, tulang tak lagi lentur, keseimbangan luntur dan mata kabur. Itu berlangsung dengan perjalanan umur. Mari kita saling berbagi, melatih diri agar sehat dan bugar, bercengkerama, berolahraga, sederhana tapi teratur, berbaur dengan sahabat semua umur. Mari kita bertemu, saling menyapa, membangun persahabatan. Mehmet Gunawan, Pasar Minggu, 12 November 2022. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Mehmet atas puisinya. Dan tadi Pak Mehmet mengatakan bahwa puisi yang disampaikan adalah puisi olahraga, bukan puisi religi. Namun ternyata Bapak dan Ibu ya, ketika kita mendengarkan puisi yang disampaikan oleh beliau, ternyata nafasnya sangat religi justru, dikarenakan melalui apa yang disampaikan oleh beliau bahwa jasad kita ini adalah amanah titipan Allah ya Pak Mehmet ya. Nah sehingga tidak boleh kita sia-siakan. Nah sehingga pada akhirnya Bapak dan Ibu, kadang-kadang saya merenung ya ketika siapapun yang berbicara ketika menjadikan hati dalam tuntunan Allah gitu kan, maka apapun yang diucapkannya menjadi pesan-pesan spiritualitas selalu. Nah sehingga begitulah yang kita dapati dari Pak Mehmet pada hari ini. Semoga Pak Mehmet, saya terutama gitu kan ya, diberikan kesadaran akan pentingnya olahraga ini. Semoga kita semua ya Bapak dan Ibu, kadangkala kita terlalu memanjakan diri kita sendiri, tidak mau berkorban untuk menyeimbangkan antara perhatian kita terhadap pengetahuan, terhadap nurani kita maupun terhadap fisik kita sendiri. Padahal kalau saya melihat Rasulullah itu menempatkan sejajar ya antara tanggung jawab kita kepada jasmani kita, kepada fisik kita, kepada akal pikiran kita, dan kepada nurani kita, ditempatkan secara sejajar dan seimbang. Sehingga salah satu di antaranya itu saya melihat misalnya Bapak dan Ibu dalam hadis Rasulullah SAW, dalam soal makan saja, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tidaklah manusia mengisi suatu wadah yang lebih buruk dari perutnya kalau harus melakukannya juga. Maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Dan bahwa kalau misalnya kita perhatikan, ini fisik ya yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Dan tentunya kalau misalnya kita berbicara mengenai ibadah, hal-hal yang terkait dengan nurani dan ruhani, bagaimana kita bisa leluasa melaksanakan ibadah kita kalau fisik kita sendiri tidak berada dalam keleluasaan di dalamnya. Saya ingat sekali Bapak dan Ibu, mungkin ingat ya tahun pertama kita NBO dulu, ketika di akhir Ramadan dengan semangatnya tadarus ketika itu, dan pada saat hari terakhir tiba-tiba saya mendapatkan serangan sakit yang luar biasa, dan ternyata dikarenakan adanya batu di salah satu pembuluh dari ginjal itu, ya Masya Allah sakitnya. Nah ternyata ya hal itu berawal kalau dari para dokter dikarenakan Bapak kurang minum, kurang olahraga katanya. Jadi memang ayat yang kita baca pada pagi hari ini ya luar biasa. Wa ma dzalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Bahwa Allah itu nggak pernah menzalimi kita, tetapi kita sendiri yang menzalimi diri kita sendiri, termasuk di dalam hal bagaimana menyeimbangkan makan, kegiatan olahraga, dan hal-hal yang lainnya. Padahal begitu jelas takarannya dari Rasulullah, sepertiga. Jadi ada sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga ada ruangnya.
Tapi kenyataan ini saya kritisi untuk diri saya sendiri. Kalau belum kenyang, belum berhenti rasanya. Dan padahal sebetulnya hal itu sesuatu yang sangat merugikan. Pak Mehmet, terima kasih Pak Mehmet atas tausiah dan pengingat kita semuanya dalam bentuk puisi ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini, tadi saya mendapatkan pesan dari Prof. Tati Rajab bahwa Ibu Aristi ingin menyampaikan pesan untuk kita semuanya. Ada sebuah tips, insya Allah bermanfaat untuk kita. Kepada Ibu Aristi, kami persilakan Ibu Aristi untuk unmute-kan audionya. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Tati. Saya nggak punya tips apa-apa sebetulnya selain pengalaman. Berbagi, insya Allah sih berbagi kebaikan. Kalau misalnya saya punya referensi, ada yang sakit, dan kemudian saya punya pengalaman tertolong dengan suatu mekanisme atau suatu terapi, itu yang saya sampaikan kepada Ibu Tati sebetulnya. Selain itu, saya nggak punya tips apa-apa, Pak. Ibu Bapak sekalian, tips saya mengalir saja dengan permohonan selalu, ya Allah, beri kami petunjuk. Tadi Pak Ahlus mengingatkan saya minta taufik dan hidayah, harusnya didetailkan taufik yang seperti apa, hidayah yang seperti apa. Itu saja sebetulnya, saya tidak punya tips apa-apa. Maaf sekali, Bu Tati, Terima kasih. Terima Ya, kasih baik, Bu Aristi, dan paling tidak yang Ibu sampaikan terakhir ini menguatkan dan mengingatkan saya kembali, Ibu. Tetap bermakna yang Ibu sampaikan, sehingga saya baru ingat yang disampaikan oleh Prof. Ahlus tadi itu. Saya ingin menyampaikan sesuatu namun lupa. Tapi setelah Ibu berkomentar ini, saya tiba-tiba jadi ingat gitu. Nah, Bapak Ibu, saya terkesan sekali dan terima kasih kepada Prof. Ahlus ya atas pengingat kita kembali mengenai bahwa kita itu harus spesifik dengan doa kita itu, karena kan dengan spesifiknya doa itulah membuat kita sungguh-sungguh di dalam mengantarkan doa itu. Saya ingat Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita pesan GoFood aja sekarang ini, ketika kita misalnya pesan satu jenis makanan ya, katakanlah misalnya Pizza Hut, itu kan ada beberapa variasinya itu. Maka kita harus pilih benar variasi apa yang kita pilih. Nah, sehingga dengan kita memilih variasi itu, secara intelektual kita memilih, tetapi secara emosional seakan-akan kita sudah bisa merasakan kelezatan daripada variasi yang kita pilih itu. Itu yang pertama yang kita inginkan. Nah, kemudian dari sisi kita, itu baru bisa berhasil makanan itu sampai kepada kita kalau seandainya kita tuliskan siapa nama yang penerimanya itu siapa, dan ada kontak personnya, dan kemudian alamatnya, dan harus lengkap termasuk juga petanya. Nah, baru pesanan kita itu sampai kepada kita gitu dalam waktu yang tertentu pula. Nah, tapi kalau saya salah satu saja elemen daripada isian dari GoFood itu tidak kita isi, maka tidak sampai makanan itu, atau boleh jadi yang terkirim itu makanan yang berbeda dengan yang kita harapkan. Nah, sehingga kalau misalnya sesama manusia saja kita begitu detailnya, begitu rincinya menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh dengan pesanan kita, nah apalagi pesanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau seandainya kita perhatikan benar ya, kalau seandainya detail dan rinci, maka minta itu beda. Kalau beda, maka akan sungguh-sungguh kita. Beda kalau seandainya kita hanya meminta saja, padahal kita nggak tahu apa yang diminta sesungguhnya. Nah, maka di sini kalau seandainya kita ingat kembali Bapak Ibu sekalian ya, Masya Allah ya, dari doa Nabi Musa itu saja misalnya. Doa Nabi Musa itu spesifik sekali, sampai dengan waj'ali waziram min ahli, meminta orang yang membantunya karena dia tahu bahwa nggak bisa sendiri. Dan apalagi kalau seandainya dari Nabi Muhammad ya, mulai dari kita terbangun dari tidur sampai terlelap tidur itu ada doa-doanya khusus spesifik gitu kan ya. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan apa yang diingatkan oleh Prof. Ahlus ini lebih membangun lagi Bapak Ibu sekalian tata cara dan kesungguhan kita di dalam mengantarkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita mengakhiri forum ini, mohon izin, tadi saya membaca ada tulisan yang sangat menarik. Mungkin kita perlu mendengarkan langsung. Ada pengalaman yang insya Allah sangat bermakna bagi kita semuanya, bahwa
bagaimana kita perlu memotivasi diri kita dan yakin kepada Allah. Kepada Ibu Mardaningsi, berkenankah kiranya kalau sedikit sharing untuk kita semuanya, Ibu Mardaningsi? Tolong di-unmute audionya. Oke, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ibu Bapak Ibu Mardaningsi? semuanya. Mohon maaf, saya sebetulnya hanya ini Pak Ustadz bercerita tentang pengalaman saya. Silakan, Bu. Beberapa tahun lalu saya sedang sakit operasi tulang punggung karena TB tulang. Kemudian saya bed rest selama hampir 1 tahun. Kebetulan diajak teman saya Ibu Trisawarni untuk mengikuti acara NBO ini, Pak Ustadz. Dan alhamdulillah dengan ikut NBO ini berangsur-angsur saya merasa lebih sehat, merasa baik dan sembuh seperti yang saya jalani. Walaupun sekarang belum begitu pulih seperti sedia kala, tapi saya sudah merasa bisa memotivasi diri saya sendiri, bisa mengikuti apa yang Pak Ustadz sampaikan juga di beranda dengan para ahli yang lain. Dan selama ini saya mengikuti ibadah haji juga bisa ikut tawaf dan sa'i dengan baik, tidak perlu peralatan lain, dan pulang ke rumah dengan selamat, dan saya sekarang merasa lebih sehat. Tetangga dan teman-teman merasa meminta saran dan apa yang bisa saya lakukan. Hanya itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu Mardaningsi. Semoga ibadah haji yang dilaksanakan tahun ini berarti tahun ini ya sudah terlaksana. Semoga menjadi ibadah haji yang mabrur ya Ibu ya. Amin, amin. Terjaga, dan sekarang tinggal pemulihan Pak Ustadz. Terus mudah-mudahan bisa semakin lebih baik lagi. Amin, dan semoga Ibu diberikan kesabaran juga menikmati ya sakitnya Ibu ya. Semoga dalam keceriaan keikhlasan. Saya tidak mengeluh Pak Ustadz, alhamdulillah. Ya insya Allah, semoga Allah sembuh dan sehatkan kembali. Nah baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, amin. Betapa Allah hadirkan kebahagiaan bagi kita semuanya dengan silaturahim ya. Benang merahnya adalah silaturahim, betapa kita bisa mendapati hanya pesan-pesan kebaikan yang dihantarkan oleh saudara kita semuanya. Nah tanpa terasa hari pun telah menunjukkan jam 8:03 ternyata pada saat ini. Nah Bapak Ibu sekalian, kiranya kita sampai kepada penghujung acara ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berbagi untuk kita semuanya, kepada Prof. Fahlus, kepada Pak Mehmet yang menyampaikan puisinya, kepada Ibu Karlina, dan tadi yang pertama kali tadi itu siapa yang berbicara tadi itu? Terima kasih kita sampaikan, dan kita akan mengakhiri acara ini dengan kata penutup. Berhubung Prof. Suryadi sedang berolahraga, maka kepada Pak Rudi kami mohon kesediaannya untuk menyampaikan kata penutup sebelum kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Pak Rudi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu dipertemukan dengan Pak Hasan setiap pagi, dan insya Allah jamaah kita juga menikmati apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hasan tadi. Dan selalu kita dapatkan kurikulum yang luar biasa dari Pak Hasan. Baik itu dari akhlakul karimah yang mengacu kepada hadis-hadis dan sampai kepada ayat-ayat Al-Quran yang langsung kita bacakan dan tadarus bersama-sama. Insya Allah menjadikan barokah kita sampai akhir zaman. Amin. Pak Hasan dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi sudah menyampaikan, Bu Aristi, Bu Karlina, Prof. Agus, tadi doa yang sangat spesifik tadi, memang taufik dan hidayah itu sangat penting. Kadang-kadang kita hanya membiasakan. Kebetulan Pak Ahlus, nama saya itu sebenarnya bukan Rudi Rajab. Rudi Taufik Santoso Rajab. Jadi ada taufiknya Pak. Itu yang harus melekat, karena itu melekat dalam nama, itu harus menjadi pedoman dalam kehidupan.
Terima kasih Pak Mehmet. Pak Mehmet luar biasa tadi. Jangan menyia-nyiakan umur dengan diam. Ini nyambung dengan apa yang disampaikan Prof. Ahlus, karena Rasulullah pun tidak pernah diam. Sebagai contoh, karena diam adalah tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat umur, nikmat yang lain, nikmat panjang usia dan sehat. Karena diam itu juga tentunya akan mempercepat qadarullah untuk kematian. Insya Allah kita semua berfastabikul khairat, berlomba dalam kebajikan, dalam kebaikan, menjelang kita dipanggil dalam perjanjian agung dalam Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doa yang harus spesifik agar tepat sasaran dan sungguh-sungguh. Kita mendapatkan banyak sekali pada sharing pada pagi ini yang tadinya kita harapkan dari Pak Gubernur, kan tapi karena tugas-tugas dari Pak Gubernur sangat padat, mungkin bisa dalam waktu yang berikutnya Pak Hasan. Doa juga kita tujukan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan dengan sakitnya ini ditambahkan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mensyukuri apa yang diberikan Allah. Terima kasih atas nama kami semua kepada Pak Hasan dan juga kepada Ibu Bapak yang anggota NBO yang tadi sudah menyampaikan dengan sangat bagus. Masih banyak lagi Pak Hasan. Pak Hasan tunjuk aja siapapun sekarang ini. Anggota NBO ini pasti akan siap memberikan sesuatu. Karena bersedekah itu adalah memberikan sesuatu. Jadi memberikan sesuatu ini tentunya sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Minimum doa Pak Hasan. Jadi Pak Hasan, jangan ragu-ragu menunjuk siapapun di antara kita, insya Allah ya Bapak Ibu sekalian, di samping sebagai guru-guru yang luar biasa, tapi juga pengalaman hidup dan konsep-konsep dalam kehidupan dan pengalaman-pengalaman yang mungkin barangkali kita beranggapan bahwa itu tidak mungkin atau tidak bisa kami sampaikan kepada siapapun, tapi karena ini untuk kebaikan, Fa amma binikmati rabbika fahadis, itu harus disampaikan. Harus disampaikan itu walaupun sedikit saja. Balighu anni walau ayah, itu tidak hanya ayat yang disampaikan, tapi juga kisah kehidupan ini adalah satu ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah yang menjadi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri. Pak Hasan, terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Rudi. Tadi disampaikan oleh Prof. Ahlus bahwa betapa berinteraksi dan berkomunikasi dengan Pak Rudi ini banyak sekali kita merasakan, bukan banyak ya, kita merasakan sekali ke nuansa kesejukan ya, kedamaian, kesantunan di dalam setiap kali interaksi dengan beliau, dan bahwa betapa usia beliau pun berbicara ya, dengan umur beliau, pengalaman beliau ternyata sangat mempengaruhi dari kualifikasi, materi, dan cara penyampaian beliau kepada kita semuanya. Sehat selalu Pak Rudi. Kita semua adalah saudara Pak Rudi, dan insya Allah gitu kan, doa-doa terbaik yang Pak Rudi hantarkan menjadi doa pula dari kita semuanya. Semoga Allah mengabulkan dan mengijabahkannya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, kepada Ibu Aristi, terima kasih yang mengawali sharing pada hari ini. Dan insya Allah di dalam kesempatan berikutnya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rudi, kita akan meminta lagi nanti ya. Ada Ibu Johadis Ilyas yang belum sharing ke kita. Ada Ibu Hani Aziz, ada Ibu Tati Sumarti. Banyak lagi yang belum sharing. Dan satu hal juga Bapak dan Ibu ya, saya pernah ditanyakan ketika itu oleh seseorang ya sebelum ada Zoom ini, Pak Hasanuddin, apakah apa sih tipsnya ketika berbicara di depan publik? Itu saya pernah ditanyakan Bapak dan Ibu. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, kan bukankah grogi Pak Hasanuddin kalau saya berbicara di hadapan begitu banyak orang? Dikatakan saya pembawa acara, Bapak dan Ibu selalu pembawa acara di ESQ dalam acara-acara besar itu. Terus Pak Hasanuddin kenapa dia bilang itu tidak grogi kalau seandainya membawakan acara seperti itu? Nah, saya bilang tadi Anda menyampaikan berhadapan dengan 1.000 orang.
Saya bilang saya itu tidak berhadapan dengan 1000 orang, tapi saya berhadapan dengan 1 orang. Loh kok 1 orang? Ya karena saya hanya berpindah dari satu wajah ke wajah yang lain, saya bilang gitu kan. Jadi saya hanya menatap dari satu mata ke mata yang lain, dan itu saya berpindah di sana. Nah, begitupun hal ini saya terasakan benar Bapak dan Ibu di forum Zoom ini. Mungkin Bapak dan Ibu tidak menyadari bahwa tangan kanan saya ini selalu memegang mouse. Dan mouse ini ketika saya menyampaikan tadabbur Al-Quran ini selalu bergerak nih, scrolling gitu Bapak dan Ibu. Jadi saya melihat wajah Bapak dan Ibu itu sebagaimana halnya saya sampaikan kepada mahasiswa yang menanyakan ketika saya membawa acara itu. Saya bilang itu tidak mungkin di antara peserta yang hadir itu mendoakan kegagalan kita. Mereka pasti menginginkan terbaik dari kita karena mereka ingin mendengarkan yang terbaik. Nah, maka ketika berhadapan Bapak dan Ibu ini pun, ketika mendapati wajah Bapak dan Ibu, saya yakin sekali bahwa yang ada pada Bapak dan Ibu tidak ada lain kecuali hanya doa kebaikan gitu kan. Sehingga saya merasa misalnya berpindah dari wajah Pak Rudi, berpindah ke sebelahnya Ibu Karlina, di sebelahnya lagi ada Ibu Yusnidar, kemudian berpindah lagi ada Pak Mehmet, Ibu Johani. Seakan-akan saya sedang berpindah-pindah bertamu dari rumah Pak Rudi ke rumah Ibu Karlina, berpindah ke rumah Ibu Yusnidar. Saya mendapatkan sambutan yang hangat di situ, dan itu merupakan energi yang luar biasa. Energinya itu. Nah, sehingga kalau sana berbicara dalam forum seperti ini, kekuatan itu bukan pada 1 orang. Kekuatan itu ada pada kita semuanya. Jadi kita semua ini saling menguatkan dalam network yang luar biasa. Dan inilah semakin menunjukkan kepada kita semuanya bahwa betapa Allah selalu mengingatkan kepada kita itu untuk sholat itu berjemaah. Karena berjemaah itu berlipat ganda kebaikan di dalamnya. Dan keberkahan dalam sholat jemaah itu kita refleksikan di dalam forum NBO ini. Maka kebersamaan ini adalah rahmat Allah untuk kita semuanya. Maka saya yakin Bapak dan Ibu, NBO bisa terus melaju seperti sekarang ini adalah dikarenakan doa kita semuanya. Dan sehingga doa-doa yang diajabahkan oleh Allah itulah mudah-mudahan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Sehingga kita terus melaju saling mendoakan dalam forum ini. Sehingga forum ini semakin dibukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar yang disampaikan oleh Pak Rudi, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa banyak juga peserta yang menanyakan bagaimana sih sebetulnya pengelolaan daripada NBO ini, begitu kan ya Bapak dan Ibu. Nah, maka dari itulah insya Allah besok ada Pak Rudi, ada Prof. Suaryadi, kemudian banyak lagi Bapak dan Ibu yang lainnya akan bercerita bahwa bagaimana sesungguhnya keberadaan NBO ini dan bagaimana langkah-langkah kita ke depan agar lebih banyak lagi keleluasaan dan Allah bukakan pintu rahmat untuk kita semuanya. Dan baiklah, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, dan kita memahkotainya dengan doa yang akan dihantarkan oleh Ustadz Muhammad Taslim kepada Ustadz Taslim. Kami persilakan Ustadz untuk dapat mengunmute-kan audionya Ustadz. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Pak Rudi, Prof. Ahlus, semuanya yang hari ini jamaah NBO yang dirahmati Allah. Mungkin tadi ada sharing, kalau doa spesifik, betul itu. Kadang-kala kita malu Pak Ustadz Hasan, minta rizki aja sama Allah, ya Allah kasih rizki yang banyak, yang halal. Rizkon halalan thayyiban kathiron barokan wasi'an. Katanya malaikat, oh dari kemarin udah dikasih banyak, dikasih halal. Jadi langsung aja, ya Allah besok saya butuh untuk semesteran anak saya. Langsung aja diminta, nggak usah basa-basi. Apa yang kita butuhkan hari ini langsung kita minta. Insya Allah dikasih. Kalau minta halal, udah kasih halal dari dulu. Kasih banyak, udah banyak banget. Kasih berkah, wow berkah setiap hari udah. Mari kita mohon kepada Allah, semoga kita diberikan kekuatan, terutama kekuatan dohir batin. Diberikan sehat walafiat, sehat dohir batin. Mudah-mudahan Allah menuntun kita di NBO ini bertambah istiqomah, bertambah semangat, dan semangat pula ketika kita mau mengamalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yufiqa fil mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim adimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Ya Allah ya Rabb kami, hanya Engkau lah ya Allah yang mampu memberikan kekuatan dohir batin setiap hari ngaji dan ngaji di NBO ini, terutama Ustadz kami ya Allah, yang membimbing kami ya Allah, berikan kekuatan dohir batin, berikan sehat istiqomah. Amin. Bapak Ustadz Hasanuddin Thayyib dan keluarganya bertambah berkah. Amin. Ya Allah ya Rabb kami. Amin. Begitu pula kami ya Allah yang setiap hari mengaji ya Allah. Berikan ilmu yang berkah bermanfaat di dunia wal akhirah. Ya Allah ya Rabb kami, apabila di setiap hari ini ya Allah ada yang absen karena sakitnya, Amin. hanya Engkau lah ya Allah yang mampu mengangkat penyakitnya. Engkau ganti dengan sehat wal afiyah. Amin. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, Amin. ayyasfika ya Allah. Hanya Amin. Engkau ya Allah Amin. yang maha menyembuhkan, yang mampu memberikan sehat. Allahumma Rabbana adhibil ba'as ashfi anta syafi. Engkau lah ya Allah yang menyembuhkan melalui tangan dokter, melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi saudara-saudara kami yang sakit. Engkau sembuhkan ya Allah. Amin. Illa anta syifa. Ya Allah, jangan sampai ya Allah penyakit yang ada di dalam tubuh kami ini ya Allah bertambah berat untuk kami, menghalangi kami untuk mengaji. Tapi semua yang terjadi ini justru membuat kedekatan kami kepadamu, menambah semangat kami untuk mengaji, menambahkan semangat kami untuk mencari ilmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb kami, Engkau jadikan kami hamba-Hambamu yang selalu taat tunduk patuh kepadamu, rajin mengaji, rajin sholat, rajin ibadah. Begitu pula ya Allah untuk anak cucu kami, dzurriyyah kami, jadikan anak-anak yang soleh dan solihah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa karena taatnya kepadamu dan Rasulmu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin dan semua jamaah NBO. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah, terima kasih Taslim atas doanya, semoga menjadi doa yang Allah ijabahkan untuk kita semuanya. Nah baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa pada pagi hari ini maka berakhir pula perjumpaan kita, dan insya Allah kita diperjumpakan kembali esok hari di dalam acara ngaji bareng online dan acara beranda kita. Dari saya cukup sekian, mohon maaf lahir dan batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.